Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, mahasiswa pendidikan anak usia dini semester 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dengar nomor induk 191610005. Di sini saya akan ceramah untuk memenuhi tugas kemuhammadiyahan. Baiklah, tema saya hari ini yaitu ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itulah kita bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Dalam arti, ikhlas yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Pengertian itu sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya, apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam ayat Al-Baniyah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dan beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan ruyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam urusan masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga penting untuk dipraktikkan setiap hari. Amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di dalam kitab Sholih Muslim diceritakan tentang suatu perkarya yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Dikatakan nanti di hadapan Allah, ada seseorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Karenaku, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar ia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan hadis soleh di atas adalah contoh orang yang beribadah
dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Dalam beramal juga, ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala kita yang didapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Lalu, semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengalami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, hingga apa yang telah Rasulullah syiratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup ceramah singkat tentang ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.